Hari ini, tanggal 7 Mei 2022, hari ulang tahunku. Dan itu berarti usiaku genap 23 tahun. Usia yang cukup matang. Harusnya aku sudah cukup dewasa. Aku jadi ingat setahun yang lalu, pada tanggal dan bulan yang sama, aku pernah berkenalan dengan seorang gadis yang berlibur di rumah neneknya di sebuah desa tak jauh dari desa tempat aku tinggal. Desa tersebut hanya dibatasi oleh sebuah sungai dengan desaku. Di atas sungai itu dibangun sebuah jembatan yang menghubungkan antara desa kami. Aku ingat, waktu itu aku melihat seorang gadis manis berjalan bersama temanku sekaligus tetanggaku, Dea. Mungkin itu temannya Dea, batinku waktu itu. Rumah Dea bersebelahan dengan rumah kakakku, tempat aku tinggal selama ini. Jadi, aku bisa melihat kedatangan mereka dengan jelas. Saat itu, aku duduk di teras depan rumahku. Aku juga ingat, waktu itu Dea yang memanggilku untuk datang ke rumahnya. Aku langsung aja datang, karena aku dan Dea sudah seperti saudara. Dan lagi pula, aku sudah sering datang ke rumah Dea. Jadi nggak terlalu jadi masalah kurasa kalau saat itu aku datang menghampiri Dea dan temannya itu. Laura. Begitu ia menyebut namanya padaku saat kami saling berjabat tangan. Setelah Dea mempersilahkan kami berkenalan. Rian, balasku tersenyum. Laura ini adalah teman baruku, Yan. Dea ikut berbicara menjelaskan kepadaku, yang membuatku menatapnya penuh tanda tanya. Kalau mau tahu lebih jelasnya, tanya aja langsung sama Laura. Dea bicara lagi, kemudian melanjutkan. Aku mau pergi ke pasar dulu ya, sebentar kok. Kalian ngobrol aja dulu di sini. Tiba-tiba Dea ngeloyor pergi, meninggalkan kami berdua di teras rumahnya. Orang tua Dea juga tak di rumah. Mungkin mereka pergi ke kebun. Biasalah kerjaan rutin, bercocok tanam. Masih sekolah? Tanyaku, mencoba memecah keheningan yang tercipta sesaat setelah Dea pergi tadi. Aku duduk di sebuah kursi, Laura juga. Ada meja kecil yang membatasi kursi kami. Dari samping, aku bisa melihat kesempurnaan gadis ini. Cantik, batinku. Apalagi rambutnya yang dibiarkan terurai panjang, mencerminkan seorang wanita yang keibuan. Kulitnya putih. Aku udah kuliah di salah satu universitas di kota. Di sana aku tinggal bersama orang tuaku. Saat ini aku lagi liburan di rumah nenekku di desa seberang. Jelas Laura. Oh, aku mengangguk mengerti. Jadi, kamu ketemu Dea di mana? Tanyaku. Nenekku tinggal sendirian di desa seberang. Dan kebetulan pamannya Dea rumahnya bersebelahan dengan rumah nenekku. Ucapnya sopan, lalu tersenyum padaku. Manis. Jadi kamu ketemu dia di rumah nenekmu, tebakku. Iya, jawabnya sambil mengangguk. Kebetulan tadi malam Dea tidur di rumah pamannya. Jadi kami berkenalan dan berbagi cerita. Kemudian Dea mengajakku ke sini. Jelasnya, yang membuatku jadi mengerti kenapa ia sampai ke sini. Kalau boleh tahu, berapa lama liburannya? Tanyaku kemudian. 1 bulan, jawab Laura singkat. Beberapa saat kami saling terdiam. Dea belum juga kembali. Tampaknya ia memang sengaja membiarkan kami berdua ngobrol lebih lama. Sialan juga. Kalau kamu, tiba-tiba Laura membuka suara lagi.
Boleh dong, aku tahu. Ya, setidak-tidaknya sedikit tentang kamu. Aku pengen tahu. Kalau kata Dea sih, kamu orangnya baik. Tapi aku pengen tahu lebih banyak tentang kamu. Boleh kan? Tanyanya cukup panjang lebar menurutku, yang membuatku terdiam sesaat. Ternyata Dea udah cerita lebih dulu tentang aku pada Laura. Mungkin itu sebabnya Laura datang ke rumah Dea. Karena Dea udah pasti mempromosikan aku pada Laura. Karena beberapa hari sebelumnya aku pernah minta tolong sama Dea untuk dicarikan pacar. Padahal waktu itu aku cuma bercanda. Oh ya, kamu mau tahu ceritaku bagian yang mana dulu nih? Tanyaku mencoba sedikit akrab. Ya, sesaat Laura terdiam seperti berpikir. Oke, aku pengen tahu kamu tuh kuliah di mana, kegiatan sehari-harinya apa aja, ucapnya yang membuatku semakin merasa akrab. Jadi, dulu tuh aku sempat sekolah cuma sampai kelas 2 SMA. Kemudian aku terpaksa berhenti karena udah nggak ada biaya. Sejenak aku menarik nafas, lalu mencoba melanjutkan. Sejak berhenti sekolah, aku mulai kerja seperti layaknya kebanyakan penduduk di sini. Kalau nggak cari ikan di sungai, ya kerja di kebun. Lanjutku. Sampai sekarang, tanya Laura lagi. Iya, jawabku. Kemudian Laura menatapku sejenak, lalu berkata, "Maaf sebelumnya, kalau boleh tahu, orang tua kamu di mana?" Tanya Laura. Ibuku meninggal pada saat aku masih berumur 6 tahun. 2 tahun kemudian ayahku menyusul. Aku berhenti sejenak. Sejak saat itu, aku tinggal bersama kakakku yang paling tua. Sampai sekarang, lanjutku pilu. Oh, maaf ya, kata Laura seperti merasa bersalah. Oh, nggak apa-apa kok. Lagian itu udah sangat lama. Aku udah terbiasa, ujarku lagi. Sambil kuberanikan diri untuk menatap matanya yang menurutku sangat indah. Dia balik menatapku juga. Kemudian kami sama-sama tersenyum. Itulah awalnya. Awal pertemuan kami dan juga awal perasaan sukaku hadir. Hampir 1 bulan setelah pertemuan itu, kami sering bersama-sama. Laura sering datang ke tempatku, sekedar cerita-cerita atau juga jalan-jalan di sekitaran sungai di desa kami. Kemudian kami pergi makan bakso di warung ujung desa. Saling mengenal pribadi masing-masing membuat kami semakin dekat. Sadar atau tidak sadar, aku mulai merasakan kenyamanan yang selama ini sempat hilang dalam hidupku. Hari-hariku bersama Laura terasa indah dan penuh makna. Dan entah mengapa, aku juga yakin bahwa Laura juga merasakannya. Aku bahagia bisa mengenal kamu, Ri, ucap Laura waktu itu kami sedang duduk-duduk di tepi sungai sambil menyaksikan anak-anak kecil berlarian di pinggiran sungai. Aku juga, kataku jujur. Kamu pernah pacaran, Ri? Tanyanya tiba-tiba yang membuatku kaget. Dulu, kataku sedikit berat. Aku pernah pacaran sekitar 2 tahun yang lalu. Gadis sini juga. Sekarang dia udah menikah dengan pria pilihan orang tuanya. Ibunya tak merestui hubungan kami. Ceritaku saat itu. Aku melihat Laura tiba-tiba tertunduk, diam.
Wajahnya tiba-tiba muram. Aku jadi bertanya-tanya dalam hati. Ada apa dengan Laura? Apa kata-kataku tadi menyinggungnya? Aku tak berani bertanya. Aku biarkan kami larut dengan pikiran kami masing-masing. Ini hari terakhir Laura berada di kampung neneknya. Sore nanti ia akan pulang ke kota, ke rumah orang tuanya, ke tempat di mana teman-teman dan orang-orang yang menyayanginya sudah pasti menanti kehadirannya. Dan aku akan merasa kehilangan. Laura datang pagi tadi ke rumah Dea. "Jadi kamu pulang, Rah?" Tanyaku membuka pembicaraan ketika kami hanya duduk berdua di teras rumah Dea. "Ya," jawabnya ringan. "Aku pasti akan sangat merindukan kamu," kataku jujur. Karena meskipun hubungan kami hanya sebatas teman biasa, tapi bagiku Laura itu istimewa. Laura yang baik, manis, ramah, dan juga pintar. Jujur, aku juga sempat berharap hubungan kami bisa lebih dari sekedar teman biasa. Namun aku sengaja mengubur harapan itu, karena aku cukup tahu ada perbedaan yang dalam di antara kami. Laura adalah gadis terpandang yang tak mungkin begitu saja menyerahkan hatinya untuk orang biasa seperti aku. Dan kalaupun hal itu mungkin, aku yakin orang tuanya akan sangat menentang hubungan kami. Aku yakin akan hal itu. Untuk alasan itulah aku berusaha kuat memendam rasa yang sudah terlanjur hadir di relung hatiku. Karena bagiku, menjadi temannya saja itu sudah cukup membuat aku bahagia. Aku rasa setelah aku pergi, kamu akan melupakanku. Kamu mungkin saja akan sibuk dengan teman-temanmu dan juga dengan pacarmu tentunya. Ucap Laura kemudian, setelah tadi sesaat kami saling terdiam. "Siapa bilang aku punya pacar?" jawabku. "Ya, setidaknya mungkin ada seseorang yang diam-diam menyukai kamu, seperti Dea misalnya," ucap Laura. "Aku dan Dea cuma berteman. Lagi pula, Dea udah punya cowok," selaku menjelaskan. Kemudian kami terdiam. Entah mengapa kami jadi kaku. Padahal kami selama beberapa minggu ini sudah sangat dekat. "Atau mungkin kamu yang akan sibuk dengan cowok kamu di sana," ucapku kemudian, mencoba menebak apa yang ada dalam pikirannya. "Udah lama aku nggak punya cowok," jawab Laura. "Tapi banyak kan cowok yang suka sama kamu?" tanyaku. "Ah, enggak juga. Kalaupun ada, aku tak pernah terlalu menghiraukannya. Saat ini aku lebih mementingkan studiku," ungkapnya tegas. "Oh ya, ngomong-ngomong, kapan kamu kesini lagi?" tanyaku kemudian. "Enggak tahu," jawabnya lemah. Tiba-tiba aku melihat sekelebat kesedihan dari matanya yang indah. Sedih. Benarkah Laura juga sedih dengan perpisahan ini? Atau hanya perasaanku saja? Ah, sudahlah. Aku tak ingin untuk berharap. Aku diam. Sore itu Laura benar-benar pergi. Aku merasa ada yang hilang dari hatiku. Entah apa. Kebersamaan memang indah, tapi bila semuanya harus berakhir, terasa sakit. Dan tiba-tiba aku merasa sunyi. "Hai Rian," suara Dea mengagetkanku tiba-tiba. "Ngelamun aja sih, sedih ya, gadisnya udah pergi," lanjutnya, sengaja mengolokku. Tapi bagaimana lagi, kenyataannya aku memang sedih.
Nih, dia mengulurkan sebuah amplop surat padaku. Dari siapa? Tanyaku. Seraya mengambil surat itu dari tangan dia. Laura titip surat ini buat kamu sebelum dia berangkat tadi, jelas dia. Oh, makasih ya. Tapi apa isinya? Tanyaku penasaran. Tahu ah, baca aja sendiri, ucap dia sambil berlalu pergi. Akhirnya kubuka dan kubaca juga surat itu. Aku tak tahu setelah membacanya apa aku harus bahagia atau sebaliknya. Tapi yang pasti, ternyata cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Hari ini, tanggal 7 Mei 2022, setahun sudah berlalu sejak aku berkenalan dengan Laura. Hampir setahun pula kami tak pernah bertemu. Namun selama ini tak ada kabar apapun tentang Laura. Aku juga tidak tahu, semenjak pulang waktu itu, Laura tak pernah kasih kabar lagi kepadaku. Jawaban dia ketika hal itu kupertanyakan kepadanya. Apa kamu tahu alamatnya yang baru? Tanyaku lagi. Enggak, semenjak ia pindah rumah, aku nggak pernah ada komunikasi lagi sama dia. Jawab dia. Gimana dengan neneknya? Tanyaku. Neneknya udah nggak ada lagi di sini. Kata pamanku, neneknya juga ikut ke kota karena di sini tidak ada yang mengurusnya. Jawab dia. Malam ini tiba-tiba aku teringat Laura. Kangen dengan tawanya yang manja. Walau aku sudah berjanji dalam hati untuk melupakannya, tapi rasanya sulit. Sudah setahun aku masih juga mengingatnya, bahkan mungkin sangat merindukannya. Dan aku tahu, Laura tak mungkin lagi kembali ke sini, karena di suratnya Laura sudah menjelaskan semuanya. Aku buka lagi surat itu, dan untuk kesekian kalinya aku membacanya. Dear Rian yang baik, hampir 1 bulan lamanya kita bersama. Aku hampir mengenali dirimu seutuhnya. Kamu orang yang sabar, perhatian, dan cakep lagi. Andai aku membuka hatiku lebih dalam lagi, andai masih ada waktu, aku yakin aku tak akan sanggup lagi menahan perasaanku padamu. Namun aku sadar, sekalipun perasaan kita sama, tak akan ada hal yang bisa membuat kita bisa bersatu. Rian, aku minta maaf. Selama ini aku tak berani berterus terang padamu. Namun aku juga tak mau membuatmu berharap. Sebenarnya jauh sebelum kita berkenalan, aku sudah dijodohkan oleh orang tuaku dengan anak rekan bisnisnya. Aku tak bisa menolak. Aku tak ingin mengecewakan orang tuaku. Aku hanya ingin menjadi anak yang berbakti. Sekali lagi, maafkan aku. Kebersamaan kita yang singkat mampu membuatku sangat bahagia. Dan aku sadar, aku mulai mencintaimu. Namun, kita tak mungkin bersatu. Selamat tinggal, Rian. Semoga kamu temukan gadis yang pantas untukmu. Gadis yang jauh lebih baik daripada aku. Gadis yang bisa membuatmu bahagia. Mungkin dalam tahun ini aku akan menikah dan aku tak akan mengundangmu karena itu akan sangat menyakitkan bagi kita, terutama bagi diriku. Aku mungkin tak akan pernah lagi datang ke desamu. Aku harap kamu bisa mengerti posisiku saat ini. Lupakan aku, lupakan tentang kita. Aku tahu ini egois, tapi jika kita tetap memaksakan diri untuk tetap bersama, akan ada orang-orang yang akan kita kecewakan. Untuk itu,
Aku ingin kamu tidak lagi mengharapkan apapun dariku, karena kisah tentang kita hanyalah sebuah warna yang akan pudar oleh waktu. Sekali lagi, selamat tinggal. Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang lain, meski tidak denganku. Wassalam, temanmu, Laura. Kulipat lagi surat itu, surat yang penuh dengan makna bagiku. Aku bahagia bahwa ternyata Laura juga mencintaiku. Namun aku sedih karena Laura harus menikah dengan orang yang tidak ia inginkan. Mungkin memang harus begini, cinta tak selalu harus menyatu. Aku hanya ingin tahu, apakah Laura sudah menikah sekarang? Apakah dia bahagia? Aku tak tahu dan mungkin tidak akan pernah tahu. Namun satu yang pasti, Laura akan menjadi kenangan paling manis sepanjang perjalanan hidupku. Jujur, aku masih berharap bisa bertemu dengan Laura sekali saja, meskipun itu hanya dalam mimpi terindahku. Oh, Laura.